Halo semua, perkenalkan nama saya Nurul Akmalia. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2020 angkatan 26 yang berasal dari Kota Medan. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas mengenai komitmen mutu. Yuk disimak. Pelayanan publik yang bermutu memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan inklusif. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari pegawai ASN kepada publik. Tanggung jawab mutu ada pada setiap level organisasi. Selain kreatif dan inovatif, komitmen terhadap mutu menjadi poin penting yang bisa menjadi pendorong dalam meningkatkan kinerja aparatur. Namun, komitmen mutu juga dapat menjadi penghambat upaya kinerja apabila tidak dijaga kontinuitasnya. Ada 4 konsep dalam komitmen mutu, yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan orientasi mutu. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyalahgunaan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Karakteristik ideal dari efektif dan efisien antara lain, penghematan, ketercapaian target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan, kerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, serta terciptanya kepuasan dan masyarakat sebagai pelanggan. Implementasi pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan merupakan sebuah keniscayaan, khususnya dalam rangka meningkatkan kepuasan publik atas layanan aparatur. Karakteristik ideal dari tindakan yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik antara lain diarahkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan. Salah satu nilai dasar ASN yang harus dimiliki adalah komitmen mutu. Terkait dengan komitmen mutu, satu hal yang sangat penting adalah inovasi. Schumpeter mengatakan bahwa inovasi adalah mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi hal yang baru. Yang patut dipahami adalah bahwa apa yang kita lakukan tidak harus sama sekali baru, tetapi merupakan suatu kreativitas. Bisa dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama dengan redesign. Dari yang sudah ada, kita desain kembali, kita tambahkan sesuatu, sehingga produk atau proses itu menjadi sesuatu yang baru. Yang kedua, kita bisa menduplikasi atau mengambil dari tempat lain dan kita lakukan modifikasi. Kemudian, kita terapkan di tempat yang baru. Ini juga merupakan sebuah inovasi. Satu lagi yang bisa dilakukan adalah dengan sintesa dan peningkatan mutu. Kita, sebagai pelayan publik, maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan peningkatan mutu layanan publik. Individu yang kreatif selalu memiliki keinginan untuk melakukan hal yang baru dan termotivasi untuk menemukan sesuatu yang berbeda. Hasil dari suatu kreativitas adalah inovasi. Karya-karya inovatif akan bermanfaat jika disebarluaskan kepada halayak lain. Begitu juga dengan ASN yang mampu menerapkan pelayanan berinovasi akan menciptakan kepuasan bagi masyarakat. Tindakan ASN yang kreatif akan berpengaruh juga dalam performa memberikan pelayanan. ASN yang kreatif tidak hanya melakukan rutinitasnya saja, tapi juga selalu melakukan hal baru saat bekerja dan melayani masyarakat. Hal itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan mutu kinerja pegawai dan lingkungan kantor. Keberhasilan penyelenggara layanan pemerintah membutuhkan pegawai yang unggul dalam bekerja setiap hari dan juga memiliki kesiapan penuh dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi. Terciptanya inovasi layanan bermula dari ASN yang memiliki semangat kerja tinggi dan bertindak secara kreatif
sehingga bisa mencerminkan komitmennya yang kuat terhadap mutu kinerja. Jadi waktu itu ayah saya juga tanya kenapa kok mau menerima tanggung jawab sebagai direktur utama di Kereta Api Indonesia gitu. Kalau ditanya mengapa, itu saya mencoba membuat diri saya itu relevan kepada bangsa, kepada masyarakat, dan kepada negara itu atas apa yang saya bisa kontribusikan. Umur saya sekarang 51 tahun. Saya bekerja sudah 28 tahun, hampir lah ya, 26 tahun, 27 tahun dipotong sekolah dan sebagainya. Kalau pada satu hari itu saya diberi kesempatan untuk mengabdi, untuk membayar kembali atas apa yang sudah saya terima dari masyarakat yang membesarkan saya, itu saya pasti mau dan saya komit. Itu. Merubah sesuatu itu kan sebenarnya harus tahu soul-nya dulu, jiwanya dulu. Prioritas pertama itu adalah merubah mindset daripada hampir 27.000 rekan-rekan saya yang bekerja di Kereta Api Indonesia. Ya. Jadi saya rubah mindsetnya itu dari product oriented menjadi customer oriented. Sebelum saya, kebanyakan teman-teman saya ini bukan tidak bisa kerja, Pak. Bukan. Tapi pikirannya begini, kalau mau begini, nggak mau ya sudah. Jadi kalau kereta apinya ada gini, ya sudah terima. Kalau nggak terima, nggak usah ke stasiun. Saya bilang satu hari kereta api akan habis. Yang harus dirubah itu mindsetnya. Itu menjadi customer oriented. Yang dibutuhkan pelanggan itu apa? Yang notabene juga masyarakat, ya, stakeholders dan sebagainya. Itu apa? Kalau yang dibutuhkan itu pelayanan lebih baik dan sebagainya, kita harus berusaha itu. Supaya organisasi ini relevan, eksistensinya itu di masyarakat, di dalam tatanan berbangsa dan bernegara itu harus. Kalau enggak bisa. Itu prioritas pertama yang saya rubah. Ya, kita itu eksis karena masyarakat itu ada membutuhkan kita. Kalau satu hari masyarakat nggak butuh kereta api, ya bubar kereta apinya. Mindsetnya itu harus serving, harus melayani, itu ya, sesuai dengan harapan orang lain, bukan orang lain disuruh memenuhi harapan kita. Ini perubahan mindset itu adalah upaya seumur hidup. Jadi itu yang fokus atau prioritas yang paling utama. Nah, yang lain itu tinggal actionnya. Yang kedua yang dibutuhkan itu adalah upaya yang sungguh-sungguh dan konsisten. Ini yang menurut saya penting sekali. Apa? Ya macam-macam. Yang saya minta konsisten itu satu adalah perbaikan dari sisi keselamatan. Kalau kami di transportasi itu safety is number one. Ya. Keselamatan itu second to none, nggak bisa ditawar. Ya. Kalau AC-nya mati, lebih baik itu tidak lebih baik itu diterima daripada kecelakaan. Yang kedua itu aman, Pak. Ya, tidak ada penodongan di stasiun, tidak ada perampokan di atas kereta api. Nah, baru yang keempat itu adalah servis, pelayanan. Pelayanan itu mulai dari orang datang ke stasiun, itu stasiunnya bersih, ya. Ada customer service kalau ada yang ditanya. Nganti tiket juga ada tiket cetak mandiri, ada print out, ya, dan sebagainya. Ini penting. Ya, services toiletnya ya agak bersih lah, segala macam. Penumpang saya itu 200, hampir lebih dari 250 juta penumpang setahun. Bayangkan ngurus toiletnya itu bagaimana, ya. Jadi ini harus dipertahankan. Nah, yang terakhir itu makan waktu, dan itu berjalan sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu kenyamanan. Kenyamanannya macam-macam. Makanya sekarang semua kereta semaksimal mungkin dipasang AC walaupun sederhana. Ini akan dimodernisasi terus. Stasiunnya akan diperbesar dan sebagainya. Kalau Anda keliling Jabodetabek, itu banyak stasiun kereta listrik, itu sekarang juga jauh lebih bagus. Setelah berubah mindset, kita mengikuti perkembangan zaman. Sepanjang, nah ini penting juga, sepanjang harga yang mau dibayar oleh pelanggan kita itu reasonable, itu masuk akal. Kalau maunya harganya 10 tahun tidak naik, pelayanan naik, pasti nggak mungkin.
juga. Ini jadi ada take and give yang fair lah. Kereta api itu perusahaan apa? Banyak yang ngomong ini perusahaan teknik. Saya bilang ini salah. Ini perusahaan pelayanan. It's a service company. Ya. Jadi perusahaan ini dinilai dari pelayanannya. Kita itu tidak menciptakan lokomotif kok. Ya. Kita juga tidak membuat rel sendiri, itu beli. Ya. Yang stasiun itu yang bangun kontraktor dan sebagainya. It's a service company. Yang tidak sepandangan untuk perbaikan itu adalah yang belum paham bahwa perbaikan ini manfaatnya untuk mayoritas pengguna atau mayoritas pelanggan dibandingkan dengan yang kepentingan yang lebih kecil. Saya sebagai pemimpin itu sangat perlu juga meyakinkan orang-orang yang saya pimpin itu tindakan saya itu benar dan saya tidak punya vested interest, ya, tidak punya kepentingan pribadi. Itu menurut saya penting sekali. Semua orang bekerja itu ya harus bekerja di lapangan karena ini pelayanan ini sifatnya fisikal, ya, pelayanan fisik. Kalau saya hanya di kantor aja, terima tamu, ketawa-ketawa, ya, terus mungkin minum-minum, nanti malam ada acara jadi bawa batik terus di mobilnya gitu ya, betul kan? Ada kan banyak orang tuh mobilnya itu isinya batik, jas, dasi, nggak ada. Coba Bapak lihat mobil saya, turun aja ke bawah, nggak ada Pak. Saya itu yang ada ini, ada jaket satu. Itu aja Pak. Jadi yang penting itu kalau mau melakukan ini semua ya harus memberikan contoh langsung ke lapangan. Jadi saya itu bisa merasakan gitu. Dari kisah tadi ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Menerima tanggung jawab secara total dan membalas kebaikan pada masyarakat melalui pengabdian. Tetap eksis karena masyarakat membutuhkan, jika tidak perusahaan ini akan habis. Perubahan mindset adalah upaya seumur hidup. Mindset yang dibangun adalah melayani masyarakat. Tak boleh ada kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas negara. Pemimpin harus turun ke lapangan untuk merasakan persoalan yang ada dan memberi contoh. Memimpin tanpa contoh tidak menghasilkan bagi yang dipimpin. Membangun usaha yang mandiri semata-mata untuk pelayanan pada masyarakat. Proses kaderisasi harus dilakukan secara profesional, tak boleh ada anak emas. Kerja sepenuh hati karena karir diatur Tuhan. Pengabdian bukan cita-cita, pengabdian adalah amanah. Nah, bagaimana kisah dari Bapak Ignatius Jonan tadi dalam menerapkan konsep komitmen mutu pada organisasi yang dipimpinnya? Menarik ya, semoga pesan-pesannya dapat memotivasi kita dan kita dapat menerapkannya pada pekerjaan kita di unit kerja kita masing-masing. Semangat pagi, sampai jumpa lagi!